Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan kali ini saya akan bahas tentang kamera Sony A7C. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sony Indonesia yang telah meminjamkan kamera ini ke info fotografi sebelum launching A7C ini di Indonesia, sehingga saya bisa sharing ke teman-teman dengan lebih cepat. Mungkin teman-teman agak bingung ya, kenapa disebut Sony A7C. Nah, apakah ini adalah penerus dari Sony A7 Mark III? Nah, sebenarnya ini bukan penerusnya, karena kalau penerusnya pasti dinamakan A7 Mark IV ya. Tapi kalau kita lihat dari desainnya saja, konsepnya saja, itu agak berbeda. Jadi mungkin C itu new concept atau bisa juga compact. Karena kamera mirrorless full frame biasanya ukurannya besar-besar, ya terutama yang zaman DSLR. Tapi di zaman mirrorless makin kecil, dan ini adalah salah satu kamera mirrorless full frame yang paling kecil. Nah, terutama kerennya adalah dia memiliki fitur yang cukup lengkap ya dibandingkan dengan kamera mirrorless full frame compact yang lain. Misalnya dia tetap memiliki jendela bidik meskipun jadi lebih kecil, dan dia memiliki built-in stabilization atau steady shot. Jadi itu lumayan banget. Nah, dibandingkan dengan Sony A7 Mark III, dia punya sedikit perbedaan juga, di mana sekarang A7C ini punya layar LCD yang bisa diputar-putar ke segala arah. Nah, ini sangat membantu bagi teman-teman yang suka vlogging atau merekam foto atau video di angle-angle yang sulit. Meskipun A7C ini bukan penerus dari A7 Mark III, tapi dia memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya sudah saya sebutkan, yaitu layar LCD bisa diputar-putar seperti ini. Dan kedua adalah dia mewarisi sistem autofocus setara dengan abangnya, yaitu Sony A7S Mark III yang baru diluncurkan juga. Nah, selain lebih cepat, tapi dia juga mengkombinasikan sistem tracking dan object tracking. Nah, di bagian belakang kamera ini ada tombol AF on yang agak besar ya. Di sini sering saya gunakan, terutama untuk tracking subjek. Jadi waktu kita tekan tombol AF on-nya, dia otomatis mengunci subjek dan kemudian otomatis dia akan men-tracking subjek itu dimanapun dia berada. Jadi kalau subjeknya bergerak, dia akan mengikuti. Kalau kamera kita juga bergerak, dia juga akan mengikuti dan terus-menerus dengan kecepatan yang cepat sekali. Bagi saya itu sangat praktis untuk foto maupun video. Yang saya sayangkan dari A7C ini, dia tidak mengikuti sistem menu yang A7S Mark III ya, yang baru. Jadi menunya masih lama seperti Sony A7 Mark II, Mark III. Ya mungkin memang nggak masalah bagi teman-teman yang sudah familiar dengan sistem menunya Sony. Tapi teman-teman yang baru mungkin merasa akan banyak sekali menu-menu itemnya, berlebar-lebar, cari menu mungkin agak lebih susah pada awalnya. Tapi kalau misalnya sudah berpengalaman, mungkin tahu ya menu-menu apa yang sering diganti, teman-teman bisa daftarkan ke My Menu atau juga bisa ke Custom Button dan Function Menu. Jadi menemukan menu yang sering diakses itu akan lebih gampang dan cepat. Ya, saya sendiri sudah mencoba membawa Sony A7C ini untuk street fotografi ya. Saya sudah bawa ke Jalan Sudirman untuk motret pemandangan perkotaan dan juga ke Pasar Lama Tangerang di sore hari untuk memotret keadaan pasar dan kelenteng di malam hari. Nah, saya menemukan memang Sony FE2860mm ini, lensa kit ini cukup mengejutkan ya, karena kualitasnya cukup bagus. Dan saran saya bagi teman-teman yang menggunakan Sony A7C ini, lebih bagus memang kalau kita pasang dengan lensa-lensa yang ukuran kecil, karena genggamannya tidak terlalu besar. Misalnya kita bisa pasangkan dengan lensa-lensa f1.8-nya Sony ya, yang FE, misalnya 20mm, terus kemudian 35mm seperti yang ini. Dan juga kalau teman-teman punya koleksi lensa manual seperti lensa untuk Leica M, tentunya bisa pasang adapter, kemudian bisa pasang ke A7C ini. Tapi memang karena lensanya manual fokus, jadi otomatis kalau saat dipasangkan teman-teman juga harus belajar cara teknik manual fokus yang baik. Ngomong-ngomong, kamera ini punya steady shot atau stabilization built-in di bodinya. Dan Sony mengklaim itu bisa 5 stop maksimumnya. Dan saya sudah coba juga waktu saya jalan-jalan di kawasan Jalan Sudirman di perkotaan. Nah, di situ saya coba, ternyata yang saya bisa dapatkan dengan konsisten yang tajam itu sekitar 3 stop saja. Jadi saat saya pasang dengan lensa 35mm, saya bisa dapatkan sekitar 1/8 detik. Jadi menurut saya lumayan bagus daripada nggak ada sama sekali, dan juga mengingat kamera ini kecil sekali ya. Jadi
cukup kecil tapi punya steady shot. Itu sangat membantu bagi teman-teman yang suka motret di kondisi yang gelap atau yang di malam hari. Keuntungan kamera full frame yaitu saat kita harus merekam video atau memotret di kondisi yang sangat gelap ya, di kondisi sulit seperti ini, dan juga di kondisi kontras tinggi di mana perlu dynamic range yang cukup. Jadi saya bisa merekam raw dulu, nanti di post processing saya bisa angkat shadow dan highlightnya, jadi gambarnya bisa jadi lebih sempurna seperti itu. Dengan sensor full frame saya leluasa menggunakan ISO tinggi tanpa harus khawatir noise yang terlalu banyak. Saya biasanya menggunakan ISO yang 1600, 6400, bahkan 12800 kalau saya perlu. Dan hasil kualitas gambarnya masih oke banget menurut saya. Ngomong-ngomong soal lensa kit ya, 28-60 mm f3,5 sampai 5,6 ini cukup mengagetkan saya karena kualitasnya ini cukup bagus ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang Sony A6000-an itu lensa kitnya kan 1650. Yang ini lebih bagus dari segi autofokusnya, juga lebih bagus dari hasil gambarnya. Jadi lebih tajam daripada yang lensa kit yang biasa. Jadi lumayan banget untuk dipasangkan dengan Sony A7C ini.
Soal videonya, yang Sony A7C ini masih mirip ya dengan A7 Mark III. Jadi dia bisa rekam 4K, tapi masih 8 bit. Kalau teman-teman pengen dapat 10 bit, itu mesti pakai external recording, bukan internal. Nah, tapi teman-teman bisa mendapatkan S-Log Gamma ya, bagi teman-teman yang mungkin sering syuting video di kondisi yang kontras, misalnya siang-siang di mana cahaya matahari itu sangat terang langitnya dan kemudian buminya gelap, atau kondisi sunset, sunrise yang sulit, itu bisa dengan gampang menggunakan S-Log Gamma dan juga untuk memudahkan untuk color grading. Jadi teman-teman yang suka video tentunya bisa juga menggunakan A7C, terutama teman-teman yang pengen kamera yang ukurannya kecil. Satu hal lagi yang menyenangkan untuk teman-teman yang content creator yang sering berpindah-pindah dari foto video, di sini di mode dialnya ada sedikit perubahan, di mana mode manual foto itu sangat dekat ya, sebenarnya tetanggaan saja dengan yang mode video. Jadi teman-teman yang suka berganti setting bisa dengan cepat memutar mode dialnya. Sedangkan di A7 Mark III, di mode dialnya, mode manual foto itu terpisah cukup jauh dari mode video. Mungkin teman-teman banyak juga yang ingin membeli Sony A7C ini untuk melakukan perekaman video ataupun vlogging. Menurut saya kalau untuk vlogging tentunya terbantu sekali dengan layar yang bisa dilipat dan diputar ke depan seperti ini. Tapi menurut saya lensa yang dipaketkan ini 2860 ini agak sedikit terlalu sempit ya. Mungkin lebih ideal kalau teman-teman memasang dan memakai lensa yang lebih lebar seperti 20 mm 1,8 sehingga latar belakang bisa lebih luas ya, dan kepala saya atau kepala teman-teman bisa sedikit lebih kecil. Kalau 28 itu kepalanya akan sangat cukup besar. Nah, untuk kegiatan vlogging atau video ini juga ada steady shot juga ya, seperti foto bisa dapat manfaatnya. Nah, kalau kita memang merekam video dengan still begini, mungkin pegang begini aja, itu mungkin oke. Tapi kalau kita menggerakkan kameranya mungkin saat kita berjalan, itu akan ada banyak shaky-nya. Dan sayangnya juga di sini di A7C ini tidak memiliki menu untuk electronic stabilization ya. Jadi tidak ada pilihan seperti aktif atau standar stabilization. Jadi teman-teman harus edit sendiri di software ya. Nah, tapi yang menarik yang saya pelajari dari Sony A7C ini, kita bisa mematikan steady shot dan mengandalkan gyro data, karena di A7C ini gerakan-gerakan kita itu direkam di software di video yang kita buat itu. Nanti kemudian kalau kita masukkan ke software Sony yang Catalyst Browse itu, nah itu kita bisa melakukan yang namanya stabilization di sana, dan kita bisa pilih kira-kira stabilizationnya berapa persen. Kalau misalnya kita bikin supaya dia stabil banget, ya bisa juga karena dia punya informasi gyronya. Tapi nanti videonya akan menjadi ke-crop seperti itu. Semakin kita pengen lebih stabil, videonya makin ke-crop gitu. Halo teman-teman, sekarang saya lagi mencoba vlogging dengan kamera A7C dan lensanya 2860 mm ini. Dan yang saya senang karena layarnya bisa flip ke sini, jadi saya bisa lihat diri saya sendiri dan kira-kira backgroundnya seperti apa. Selain itu, saya juga ingin mengkomentari bahwa lensa 28 mm ini sedikit lebih sempit ya dari yang saya inginkan. Mungkin lensa 20 mm lebih luas, sehingga saya bisa show latar belakangnya lebih luas dan wajah saya lebih kecil ya, nggak terlalu dominan. Nah, tapi untungnya Sony A7C ini memiliki built-in stabilization atau steady shot. Jadi waktu saya pegang seperti ini, mudah-mudahan tidak terlalu shaky footage-nya, karena saya sedikit bergetar ya, karena kameranya nggak begitu ringan juga nih, meskipun kelihatan kecil tapi 500 gram tanpa lensanya juga. Jadi kalau lama-lama dipegang ini agak sedikit pegel juga. Dan satu lagi yang saya mau komentari yaitu sistem autofokusnya. Memang kalau Sony terkenal banget, dia bisa deteksi bukan hanya wajah tapi mata. Yang saya lihat di monitor ini adalah mata saya terus-menerus di tracking ya, terutama mata yang lebih dekat dengan lensanya. Sekarang kita coba ya, bagaimana Sony A7C ini bisa nggak kita menggunakan teknologi gyro ya. Jadi pertama steady shotnya kita off dulu. Nah ini yang off ya, mungkin teman-teman bisa lihat, mungkin agak shaky karena saya bergerak, Ihsan juga bergerak, jadi kameranya ada movementnya. Nah sekarang kita coba lihat kalau misalnya di Catalyst Browser kita langsung bikin dia menjadi steady, gimana performanya, teman-teman bisa nilai sendiri apakah sukses. Nah, karena teknologi ini menarik karena teknologi baru ya, memanfaatkan data yang
diambil langsung dari kamera, data pergerakan kameranya sendiri. Nah, Sony kan punya banyak juga tipe-tipe kamera lain ya, dan semuanya rata-rata juga untuk rekam video juga oke ya, karena sistem autofocusnya. Nah, dibandingkan dengan yang seri-seri atau tipe kamera yang lain, Sony A7C ini memiliki keunggulan nih, misalnya dia bisa unlimited recording. Dan kedua adalah sistem autofocus yang warisan dari A7S Mark III yang sudah keren banget, dan kalau misalnya kita rekam 4K pun kita masih bisa pertahankan eye detection. Jadi itu sesuatu yang didapatkan juga dari A7S Mark III dan A7R Mark IV yang belum ada di A7 Mark III misalnya. Karena form faktor kamera ini yang kecil dan juga ringan, hanya 509 gram, ini teman-teman juga bisa menggunakan gimbal yang ukurannya lebih kecil seperti Crane M2. Sedangkan kalau pakai kamera yang cukup besar seperti A7 Mark III, A7S Mark III, teman-teman tentunya harus pakai gimbal yang ukurannya lebih besar lagi ya. Jadi overallnya jadi lebih berat. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin travel light yang bisa untuk foto dan video, ya tentunya A7C ini menjadi sangat compelling. Mungkin banyak juga teman-teman yang pengen tahu apakah Sony A7C ini cocok untuk bekerja atau untuk profesional. Nah, menurut saya kalau teman-teman ingin ke profesional, lebih baik mungkin yang Sony A7 Mark III. Kenapa? Karena pertama, dia punya jendela bidik yang lebih besar. Kedua, dia punya dual memory card slot, sehingga kalau kita kerja di bidang dokumentasi, lebih aman ya kalau kita memiliki backup memory card. Nah, selanjutnya dia punya genggaman yang lebih dalam, sehingga saat kita memasang lensa zoom, ya kalau untuk bekerja kan kadang-kadang kita harus lensa zoom, lensa tele, dan sebagainya, itu lebih enak, lebih nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau yang A7C genggamannya kan lebih tipis, jadi akan sangat melelahkan kalau kita pasang dengan lensa-lensa yang panjang dan berat. Nah, lalu yang di A7 Mark III ini juga banyak tombol-tombol yang memudahkan untuk akses cepat, dan dia punya dial yang di depan dan di belakang. Sedangkan kalau yang A7C hanya memiliki dial di belakang saja, seperti itu. Jadi sebenarnya kamera A7C ini cocok untuk apa? Nah, menurut saya Sony A7C ini cocok sekali bagi teman-teman yang hobi fotografi maupun entusias fotografer yang menginginkan kamera yang kecil, mungkin untuk travel, street photography, dan juga untuk content creator yang sering sekali merekam video juga ya, baik berupa vlogging atau footage. Ini sangat cocok sekali karena dia ukurannya kecil, terutama kalau kita pasangkan dengan lensa-lensa yang imut-imut ya, seperti lensa fix yang f1.8, 1.4, mungkin yang lensa-lensa manual zaman dulu yang punya karakter yang unik. Ya, ini cocok sekali dengan A7C ini. Nah, soal harganya memang dia tidak terpaut terlalu banyak dari Sony A7 Mark III, karena yang Sony A7C ini kan baru di launching, sedangkan Sony A7 Mark III ini sudah mengalami diskon ya. Jadi kalau kita lihat harganya mungkin tidak terlalu banyak berbeda, tapi seiring waktu yang berjalan mungkin kedepannya itu harganya menjadi kurang lebih sama. Jadi tinggal teman-teman putuskan aja kira-kira apa yang lebih penting, apakah form factor ukuran menjadi penting, apakah sistem autofocus sesuatu yang penting, dan kalau misalnya teman-teman yang sering merekam video, tentunya apakah unlimited recording itu penting. Jadi itu akan menentukan pilihan kalian yang mana yang lebih bagus antara A7 Mark III dan Sony A7C. Mudah-mudahan apa yang saya bahas di sini bisa menjadi masukan, menjadi tambahan informasi bagi teman-teman yang sedang mencari kamera mirrorless full frame. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!